Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Yunita M. Bulan, mahasiswi program studi bimbingan dan konseling Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video sebagai tugas pemenuhan UAS pada mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah MTSI. Baik, langsung saja. Di sini pertama kali saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan psikologi pendidikan. Jadi, sepemahaman saya, psikologi pendidikan itu merupakan cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari tentang bagaimana sih perkembangan pada tiap-tiap anak yang umumnya itu terjadi secara berbeda-beda pada setiap anak dapat mempengaruhi proses belajar dan juga hasil belajar anak. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada guru atau orang yang lebih dewasa agar dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi, agar dapat menyusun strategi pembelajaran yang lebih efektif, untuk dapat mengevaluasi pembelajaran selama ini, proses pembelajaran selama ini, dan hasil belajar, serta dapat memotivasi siswa atau anak yang bersangkutan dalam proses belajar mengajar agar proses belajar mengajarnya menjadi lebih baik lagi dan siswa menjadi lebih bersemangat dalam belajar. Kemudian yang kedua adalah apa aja sih yang sudah saya pelajari pada mata kuliah psikologi pendidikan ini. Jadi cukup banyak sekali ya materi yang sudah disampaikan dan sudah saya terima. Nah, salah satunya itu tentang perkembangan kognitif, bagaimana sih perkembangan kognitif, perkembangan biologis, kemudian perkembangan sosio-emosional itu ternyata sangat-sangat berpengaruh terhadap proses belajar dan hasil belajar anak. Nah, selain itu saya juga sudah mempelajari tentang periode-periode perkembangan anak, di mana ternyata setiap periode perkembangan itu anak-anak memiliki tugas perkembangannya masing-masing dan setiap tahap ini juga akan berpengaruh pada setiap proses belajar mengajar. Nah, selain itu, saya juga sudah belajar tentang perdebatan-perdebatan yang umumnya terjadi dalam psikologi pendidikan, seperti misalnya apakah perkembangan anak itu dipengaruhi oleh sifat atau genetik yang sulit diubah karena merupakan keturunan ya, atau mungkin dipengaruhi oleh lingkungan yang dapat diubah tergantung dengan kondisi-kondisi tertentu. Jadi ada juga perdebatan tentang kontinuitas dan juga diskontinuitas, di mana maksudnya itu adalah apakah anak-anak itu mengalami perkembangan secara berurutan atau bertahap atau mungkin mengalami loncatan. Misalnya saja dalam proses belajar berjalan, apakah anak itu merangkak dulu baru kemudian berjalan atau mungkin langsung berjalan tanpa merangkak. Nah, jadi saya sudah mempelajari itu di psikologi pendidikan. Selain itu juga saya sudah belajar tentang perkembangan moral yang mana terdapat tahapan-tahapan menurut Jean Piaget ya. Perkembangan moral bahwasannya anak di bawah usia 12 tahun itu umumnya memandang aturan atau mengikuti perilaku moral karena adanya hukuman dari perilaku tersebut. Nah, sedangkan anak-anak yang berusia 12 tahun ke atas itu umumnya proses kognitifnya tuh sudah berkembang sehingga memandang aturan itu sudah tahu makna dan arti dari sebuah aturan. Jadi mereka memandang konsekuensi dari aturan itu tidak serta-merta, akan tetapi mereka bisa melihat niat atau motif di balik kenapa sih peraturan ini diberlakukan dan kemudian kenapa hukumannya ini tuh seperti ini. Nah, selain itu juga dalam perkembangan sosio-emosional itu saya sudah mempelajari tentang 8 teori perkembangan pribadi sosial menurut Erikson, mulai dari tahap kepercayaan versus ketidakpercayaan sampai pada tahap putus asa yang terjadi pada orang yang umumnya lanjut usia. Dan di situ kita bisa melihat bagaimana setiap perkembangan itu ternyata mempengaruhi kehidupan pribadi dan juga kehidupan sosial kita. Selain itu, saya juga sudah belajar tentang 4 tahap perkembangan menurut Jean Piaget dan juga bagaimana sih proses perkembangan dan pembelajaran itu berlangsung. Apakah seperti menurut Jean Piaget di mana perkembangan kognitif itu mendahului pembelajaran atau mungkin menurut
Vygotsky, yang mana pembelajaran itu mendahului perkembangan, yang mana pembelajaran ini itu melibatkan tanda-tanda informasi atau pengajaran yang disengaja dari orang yang lebih paham atau orang yang lebih dewasa dari anak yang bersangkutan. Selain itu juga saya sudah mempelajari bagaimana ternyata peran orang tua itu akan semakin berkurang dalam proses perkembangan anak yang lebih kompleks. Nah, di mana mungkin yang awalnya mulai dari lahir sampai pada tahun-tahun prasekolah itu anak masih sangat-sangat bergantung dan sangat-sangat percaya terhadap orang tuanya. Akan tetapi semakin lama anak-anak itu akan semakin lebih banyak berinteraksi dengan teman sebayanya dan juga gurunya, sehingga peran guru dan teman sebaya inilah yang semakin besar dalam proses perkembangan anak. Nah, jadi mungkin yang awalnya mereka sangat bergantung pada orang tua akan sekarang itu akan bergantung pada teman sebaya atau mungkin guru atau mungkin teman-teman kerabat-kerabat yang lebih ia percaya. Jadi ibaratnya itu mungkin di awal mereka itu menganggap bahwa orang tua itu sangat-sangat mencintai dan memahami mereka. Akan tetapi semakin besar itu umumnya apa yang diinginkan anak itu kontra dengan apa yang diharapkan oleh orang tua, sehingga anak itu merasa bahwa orang tua tidak memahami anaknya. Akan tetapi ketika bersama dengan teman yang ibaratnya mereka memiliki perkembangan yang umumnya sama atau masa-masa yang sama, dan itu akan lebih nyambung ketika mereka mengeluarkan pikiran dan perasaan mereka. Nah, karena itulah biasanya seorang anak, khususnya remaja yang sudah mulai masuk remaja, itu merasa lebih nyaman dengan teman sebayanya atau dengan kerabat lainnya daripada keluarga atau mungkin orang tuanya. Kemudian yang ketiga adalah tentang apa aja sih materi dalam psikologi pendidikan ini yang sangat saya sukai. Jadi yang saya sangat suka itu adalah tentang tahap-tahap perkembangan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh seperti Jean Piaget, Vygotsky, dan juga Erikson. Kenapa? Karena ketika saya mempelajari tahap-tahap ini, saya bisa mengevaluasi perkembangan saya pribadi dan juga orang sekitar saya, di mana saya mulai memahami mengapa perilaku dalam belajar ini terbentuk, dan juga saya sangat menyukai perdebatan-perdebatan seperti yang sudah tadi saya jelaskan tentang apakah perkembangan anak itu dipengaruhi oleh sifat genetik atau mungkin dipengaruhi lingkungan dan kontinuitas dan diskontinuitas. Jadi karena perdebatan-perdebatan itu akhirnya saya bisa paham bahwasannya setiap anak itu memiliki perkembangan yang berbeda dan sangat banyak faktor yang dapat mempengaruhi itu. Jadi saya bisa mempelajari lebih dalam lagi bahwasannya setiap perkembangan anak itu tidak bisa disamakan karena ada faktor-faktor tertentu yang mungkin dialami oleh satu anak dan tidak dialami oleh anak lainnya. Nah, kemudian yang keempat nih, tentang materi apa sih yang udah merubah saya. Nah, jadi materi yang udah merubah saya itu sama seperti jawaban nomor 3 tadi, yaitu tahap-tahap perkembangan dan juga perdebatan-perdebatan yang ada pada umumnya di psikologi pendidikan. Perubahan seperti apa yang terjadi dalam diri saya? Jadi, dulu saya itu menganggap bahwa semua siswa atau semua anak itu harusnya bisa belajar dengan metode pengajaran yang sama yang sudah diberikan oleh guru, karena apa yang sudah diberikan oleh guru, metode pelajaran yang sudah diberikan oleh guru itu pasti sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang. Nah, akan tetapi setelah mempelajari tahap-tahap perkembangan menurut Jean Piaget, Erikson, dan juga Vygotsky ini, saya mulai paham bahwasannya tidak semua metode pelajaran itu sesuai dengan anak. Satu metode pembelajaran mungkin sesuai untuk satu anak, tetapi tidak sesuai dengan anak lainnya. Jadi seperti itu. Selain itu juga tadi ada perdebatan-perdebatan dalam psikologi. Jadi saya yang awalnya menganggap bahwa ketika anak itu tidak bisa memahami suatu materi ya karena emang dari anak yang bersangkutan, ya anak yang bersangkutannya aja yang gak mau belajar lebih dalam lagi. Nah, akan tetapi setelah mempelajari tentang perdebatan-perdebatan yang umumnya terjadi dalam psikologi pendidikan,
Dan perdebatan yang ada ini sudah pasti berdasarkan pengalaman yang ada juga. Jadi saya mulai mempelajari dan lebih memahami lagi bahwasannya ketika terjadi permasalahan dalam proses belajar di mana anak mungkin mengalami perkembangan yang tidak sama dengan teman-teman mereka, itu memang ada pengaruh faktor-faktor seperti keturunan dan juga lingkungan yang dapat mempengaruhi mereka, juga bagaimana perkembangan mereka selama kecil, perkembangan motorik, sensorik mereka itu juga dapat mempengaruhi perkembangan dalam proses belajar yang ada. Dan yang terakhir adalah tentang bagaimana sih penerapan materi-materi psikologi pendidikan dalam kehidupan saya sehari-hari. Sebagai seseorang yang sudah belajar banyak sekali materi di psikologi pendidikan, tentu saja saya ingin menerapkan dan mengimplementasikan apa yang sudah saya pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya adalah tentang cara menghargai perbedaan individu. Jadi, saya mulai menerapkan prinsip ini di mana yang awalnya saya sangat mudah sekali untuk menjudge dan menganggap bahwa memang yang bersangkutan yang punya masalah tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang ada di belakangnya, saya mulai belajar untuk mencari tahu terlebih dahulu seperti latar belakang dan juga mengapa sih hasil belajarnya demikian, kemudian mengapa sih ketika sedang belajar dia menunjukkan perilaku-perilaku yang mungkin bagi saya tidak sesuai. Nah, selain itu, saya juga mulai mengevaluasi diri saya tentang tahap-tahap perkembangan yang saya lalui dan bagaimana tahap perkembangan itu ternyata berpengaruh terhadap perilaku saya selama belajar. Nah, selain itu juga setelah mempelajari psikologi pendidikan ini ternyata saya juga mulai menerapkan evaluasi dan mulai memotivasi diri sendiri bahwasannya kita masih bisa berkembang dan juga kita masih bisa belajar agar bisa menghilangkan perilaku-perilaku yang mungkin tidak sesuai. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.